Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paru-paru atau pulmo adalah organ yang mengekskresikan gas karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan melalui respirasi aerob. Nah, pada video ini anak-anakku kelas 8 khususnya akan saya ajak melalui video ini belajar tentang organ paru-paru sebagai alat ekskresi pada manusia. Respirasi itu sendiri adalah peristiwa pelepasan karbon dioksida dan uap air dan pengambilan oksigen atau O2. Jadi secara skematis ya, mengapa yang dihirup oksigen tapi bisa mengeluarkan karbon dioksida. Ini pernapasan sudah saya bahas ya, ini ada hubungannya dengan peristiwa fotosintesis. Bisa saya ingatkan kembali bahwa pernapasan pada saat kita bernapas itu kan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini nanti akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk peristiwa fotosintesis. Nah, di fotosintesis nanti akan menghasilkan gas oksigen. Nah, oksigen ini dimanfaatkan kembali oleh makhluk hidup termasuk manusia untuk bernafas. Nah, mengapa yang diambil oksigen keluar CO2? Oksidasi atau pembakaran. Jadi begitu oksigen kita hirup, oksigen dihirup melalui hidung, tenggorokan sampai pada paru-paru, itu sampai di alveolus ya, di bagian paru-paru itu terjadi pengikatan oksigen oleh hemoglobin ya, darah, zat warna merah darah. Setelah itu O2 akan diedarkan ke sel-sel tubuh, tepatnya di mitokondria. Di tubuh kita, tubuh makhluk hidup kan tersusun atas sel-sel. Nah, di dalam sel tubuh ada namanya mitokondria. Nah, di mitokondria O2 itu nanti ketemu dengan gula, zat gula C6H12O6. Zat gula dari mana? Dari konsumsi kita, minum, mengkonsumsi yang mengandung gula atau juga dalam bentuk karbohidrat. Di mitokondria bereaksi dengan yang namanya oksigen. Nah, ini oksigen menghasilkan apa? Energi untuk hidup ya, energi untuk hidup, dan menghasilkan sampah, sisa metabolisme H2O ini dalam bentuk uap air bisa ya, ini nanti keluar juga melalui hidung ya, selain hidung melalui kulit juga, pori-pori kulit dalam bentuk keringat. Dan karbon dioksida ini sampahnya. Nah, jadi CO2 dari mana? Mengapa pada saat bernafas menghirup O2 yang keluar CO2? Nah, CO2 adalah hasil dari proses oksidasi atau pembakaran, di mana pembakaran itu adalah suatu metabolisme ya, yang menghasilkan energi dan sampahnya berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, karena kita belajar ekskresi pada paru-paru, CO2 ini dikeluarkan melalui alat yang namanya paru-paru. Nah, disinilah titik pengeluaran organ paru-paru mengeluarkan CO2 dan air dalam bentuk uap air. Nah, sekarang bagaimana mekanisme oksidasi itu kan berlangsung di sel-sel tubuh. Mengapa bisa sampai ke paru-paru kemudian dibuang? Oke, saya ingatkan kembali, ini yang namanya mitokondria. Di sini terjadi peristiwa oksidasi, di mana menghasilkan energi, kemudian sampahnya berupa CO2 dan uap air. Nah, saya tekankan, inilah yang akan dikeluarkan melalui paru-paru. Bagaimana mekanismenya? Jadi perhatikan di sel ya, ada yang namanya mitokondria. Nah, ini bisa diperbesar, itu mitokondria. Nah, di sini terjadi oksidasi. Jadi tahap pertama, mekanisme pertama adalah oksidasi. Berlangsung oksidasi, ini reaksinya ya. Jadi terjadi pelepasan pengikatan jadi di mitokondria, di sel-sel tubuh, CO2 itu dilepas kemana? Ke darah. Nah,
Jadi melalui difusi. Mekanisme yang kedua adalah karbon dioksida berdifusi. Jadi CO2 sisa dari metabolisme di mitokondria, CO2 ini nanti berdifusi. Air juga berdifusi keluar menuju ke darah. Jadi keluar ke darah, diikat lagi oleh Hb CO2-nya. Ya. Ini terjadi di seluruh sel-sel tubuh. Karbon dioksida yang dilepas dari sel-sel tubuh, khususnya dari mitokondria, ini nanti masuk ke dalam darah, diikat oleh Hb ya, zat warna merah, darah. Kita tahu bahwa darah itu kan ada sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping-keping darah. Nah, sel darah merah itu ada namanya Hb, zat warna merah darah. Di sini berfungsi kalau di sel-sel tubuh akan mengikat CO2. Jadi kalau di paru-paru mengikat O2, melepas CO2 ya, tapi kalau di sel-sel tubuh akan melepas O2, mengikat CO2. Kemudian CO2 dibawa kemana? Dibawa ke paru-paru melalui peredaran darah. Nah, ini perhatikan. Jadi darah ini akan dari seluruh tubuh ya, darah dari seluruh tubuh antara lain membawa CO2, dibawa ke jantung sebelah kanan. Dari jantung sebelah kanan bisa kalian perhatikan menuju ke paru-paru, tepatnya di alveolus. Di sini nanti karbon dioksida dilepas. Jadi mekanisme yang ketiga adalah karbon dioksida dilepas. Di mana dilepas? Di alveolus. Perhatikan. Jadi paru-paru kita, kalian sudah belajar ya tentang anatomi paru-paru, bahwa di paru-paru ada yang namanya alveolus. Bisa kalian perhatikan, itu alveolus yang seperti buah anggur. Nah, disitulah terjadi pelepasan CO2. Kemudian CO2 keluar menuju ke cabang tenggorokan ya, ke bronkus, kemudian ke trachea ya. Jadi dari menuju ke bronkus, ke trachea, kemudian keluar melalui hidung. Pada saat kita mengeluarkan udara yang mengandung CO2 itulah yang namanya ekspirasi. Nah, ini jadi bisa kalian rasakan, bisa kalian renungkan bahwa kita bernapas itu tidak selalu menghirup tapi juga mengeluarkan. Nah, disinilah titik ekskresinya di paru-paru, mengeluarkan karbon dioksida. Selain karbon dioksida juga air dalam bentuk uap air. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa uap air ini bisa melalui paru-paru, juga bisa melalui pori-pori kulit ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa mekanisme pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen itu di mitokondria. Sampai bagaimana sih CO2 kok bisa sampai ke dari seluruh tubuh, bisa menuju ke paru-paru kemudian dikeluarkan. Nah, melalui 3 mekanisme, yaitu di mitokondria ini berlangsung oksidasi, kemudian mekanisme yang kedua karbon dioksida hasil dari oksidasi ini berdifusi menuju ke darah. Darah ini nanti akan mengalir ke jantung, kemudian menuju ke paru-paru, kemudian karbon dioksida dilepas. Ini yang mekanisme ketiga. Oke, dilepas di sini di alveolus tepatnya ya, di alveolus, kemudian ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru, lepas. Saat inilah yang kita sebut ekspirasi, menghembuskan udara. Pada saat menghembuskan udara itu adalah mengeluarkan CO2. Nah, disinilah titik ekskresi pada paru-paru, mengeluarkan CO2. Apakah hanya CO2? Ada uap air. Jadi ekskresi pada paru-paru di sini mengeluarkan CO2 dan uap air. Oke, air selain keluar melalui paru-paru juga melalui pori-pori kulit dalam bentuk keringat. Nah, di sini keringat ini ya, saya tunjukkan keringat ini keluar melalui pori-pori kulit bersama dengan kelebihan garam-garam mineral di dalam tubuh. Oke, itu anak-anak tentang ekskresi pada organ paru-paru. Sampai jumpa pada organ ekskresi yang lain. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.